poin. Semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan tetap semangat. Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep, putra mantan Presiden Joko Widodo, dan juga diperkuat langsung oleh Jokowi, ini tengah dilanda prahara. Rekrutmen besar-besaran yang mereka lakukan dan kemudian rebranding yang coba mereka ini lakukan dalam setahun terakhir ini tampaknya bakal berantakan begitu saja hanya gara-gara karena para kadernya itu menyerang Pak Yusuf Kalla. Tapi ini bukan sembarang menyerang ya, karena mereka dinilai memfitnah Pak Yusuf Kalla telah melakukan penistaan agama, dan ini yang kemudian menimbulkan kehebohan bukan hanya di kalangan umat Islam tapi juga di kalangan Kristiani. Nah, sekarang ini kalau kita simak, benar-benar yang harus kerja mati-matian adalah Ketua Harian Ahmad Ali. Kenapa? Karena Ahmad Ali ini kan sekarang bagaimanapun juga dia yang menjadi tumpuan dari PSI untuk bisa menyelesaikan persoalan ini dengan Pak Yusuf Kalla di luar hukum. Seperti kita ketahui kan dua orang petinggi dari PSI, sebenarnya yang satunya bukan petinggi, yang satunya adalah tokoh kalau dianggap di PSI, yakni Ade Armando dan Grace Natali, dilaporkan ke polisi ini oleh 40 ormas Islam. Ini nggak main-main ya yang melaporkannya ya. Dan sementara Ade Armando itu mengambil sikap langsung dia mengundurkan diri karena dia tidak mau kemudian posisi dia membebani partai. Nah, yang menjadi masalah kan Grace Natali, karena sebelumnya Ahmad Ali itu menyatakan bahwa partai tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Grace Natali. Ya, karena itu adalah tanggung jawab pribadi. Kelihatannya ini keputusan yang diambil terlampau cepat dan kemudian sekarang coba diralat oleh Ahmad Ali yang dia menyatakan bahwa dia akan coba memediasi Yusuf Kalla dengan Grace Natali. Ya, karena menurut dia kan dia punya kedekatan lah terhadap Pak Yusuf Kalla ini, selain mereka sama-sama kader HMI yang dia sebut sebagai kakaknya di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, dan juga Yusuf Kalla ini menjadi ketua Dewan Masjid Indonesia, sementara Ahmad Ali adalah ketua Dewan Masjid Sulawesi Tengah. Jadi kata dia hubungannya itu ya bisa sebut kakak, bisa juga sebut sebagai orang tua. Tapi persoalannya kan ini peranan Pak Yusuf Kalla dan orang-orangnya kelihatannya kali ini betul-betul sudah terlampau, sudah dianggap sangat berlebihan. Sehingga ketika Ade Armando misalnya menyatakan dia ingin bertemu dengan Pak Yusuf Kalla dan mengajukan permintaan maaf kalau perlu, kata dia, termasuk juga permintaan maaf kepada umat Islam dan Kristiani dia akan lakukan. Tapi juru bicara dari Pak Yusuf Kalla, Hussein Abdullah, secara halus itu menolak atau menutup pintu untuk permintaan maaf dari Ade Armando dengan alasan bahwa sekarang ini sedang proses hukum sedang berjalan. Padahal kan sehari sebelumnya ketika Hussein Abdullah itu menyatakan bahwa biarlah kasus Ade Armando ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, Ade Armando masih bersikap keras dengan menyatakan pembelajaran apa yang bisa diambil. Waktu itu Ade Armando menyatakan semacam itu. Tapi melihat dampaknya yang sekarang ini memang sangat serius, dia kemudian menyatakan minta. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, mohon maaf agak berisik teman-teman karena di luar lagi musim hujan. Okey, kata-kata Ade Armando usai jika tolak ajakan bertemu. Nah, teman-teman, ternyata bahwa pintu maaf dari Ade Armando ini kepada Pak Yusuf Kalla maka tertutup rapat, teman-teman. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu Ade Armando mengajak ya dan meminta supaya dia bisa bertemu dengan Pak Yusuf Kalla. Nah, tentu tujuan dari Ade Armando katanya bahwa untuk ya menjelaskan kepada Pak Yusuf Kalla bahwa ya pernyataan dan narasi yang dia sampaikan mengenai video dari Pak Yusuf Kalla itu tidak bermaksud untuk menista Pak Yusuf Kalla atau ya menuduh Pak Yusuf Kalla yang enggak ya, tetapi Ade Armando meluruskan hal itu dan memberikan penjelasan kepada Pak Yusuf Kalla. Kemudian ya Ade Armando katanya akan mau minta maaf kepada Pak Yusuf Kalla. Selain dia menjelaskan itu, maka dia bersedia juga untuk minta maaf kepada Pak Yusuf Kalla. Nah, teman-teman, ternyata bahwa respon dari Pak Yusuf Kalla ya ternyata ya dia menolak
ya untuk bisa bertemu. Artinya pintu maaf bagi Ade Armando itu tertutup rapat, ya. Pak Yusuf Kalla tidak memberikan ruang kepada Ade Armando untuk bisa ya mereka bertemu. Nah, bagaimana dengan selanjutnya? Dan kalau sudah seperti ini teman-teman, maka ini akan semakin panjang, kasusnya akan semakin panjang karena sudah 40 ormas Islam melaporkan Ade Armando ke Barreskrim Polri, kalau tidak salah seperti itu, dan tentu laporan itu sedang dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Nah, apakah Ade Armando akan menghadapi sendiri hal ini? Karena ya beberapa hari yang lalu juga Ade Armando keluar dari PSI teman-teman, dan tentu dia punya alasan tersendiri keluar dari PSI karena katanya dia tidak mau ya nama PSI dibawa-bawa dalam kasusnya, karena pernyataannya itu bukan mewakili partai, bukan mewakili PSI, tetapi itu hanya timbul dari dirinya sendiri. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Ali, ya selaku bagian dari PSI, mengatakan tidak akan memberikan bantuan hukum baik kepada Ade Armando karena sudah keluar tentunya, kemudian dan juga Grace Natali. Nah, jadi ini menjadi satu perbincangan ya di kalangan masyarakat teman-teman, di mana ya artinya bahwa PSI lepas tangan terhadap para kadernya yang sedang atau para petingginya yang sedang menghadapi kasus hukum. Ya, seperti Grace Natali masih ada di PSI, dan kita tahu bagaimana rekam jejak dari Grace Natali di PSI teman-teman, ya sebagai ketua umum, kalau tidak salah sebagai ketua umum PSI pertama, dan tentu atas dari apa yang dilakukan oleh Grace Natali itu tidak juga atau apa yang dilakukan oleh Grace Natali itu adalah sesuatu hal yang membangun PSI. Harusnya ketika Grace Natali menghadapi satu kasus hukum yang sangat berat ini, maka PSI ada di sana. Tetapi beda teman-teman, bahwa PSI tidak ikut campur, tidak memberikan bantuan hukum dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, di sini dikatakan pegiat media sosial sekaligus bekas politikus Partai Solidaritas Indonesia PSI, yaitu Ade Armando, mengaku menunggu panggilan kepolisian buntut laporan terhadap dirinya dalam kasus ujaran kebencian yang ikut menyeret Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla. Nah, dengan ya Pak Yusuf Kalla menutup pintu minta maaf kepada Ade Armando, maka mau tidak mau Ade Armando akan menunggu panggilan dari pihak kepolisian. Kenapa dia menunggu? Karena di situ nantinya dia akan menjelaskan seperti apa pernyataannya terhadap video dari Pak JK tersebut. Nah, jadi hanya di situ Ade Armando memiliki kesempatan untuk menjelaskan. Jadi tergantung nanti seperti apa pihak kepolisian merespon dari penjelasan Ade Armando tersebut. Karena kalau dari pihak Yusuf Kalla, artinya dia tidak mau, Pak Yusuf Kalla tidak mau akan berdamai ya dengan secara personal. Nah, jadi ini dibawa karena sudah dibawa ke proses hukum, dan nanti akan Ade Armando akan dipanggil tentunya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ade merespon sinyal penolakan JK atas ajakan bertemu dalam kasus tersebut. Saya akan menunggu pemanggilan dari polisi, kata Ade saat dihubungi Kamis 7 Mei. Ya, Ade mengaku siap menghadapi proses hukum terhadap dirinya. Dia meyakini dirinya tak bersalah dan menilai tuduhan para pelapor dalam kasus itu terlalu mengada-ngada. Nah, ini yang disampaikan oleh Ade Armando, bahwa ya dirinya meyakini bahwa dia tidak salah dalam hal itu, dan dia menilai bahwa tuduhan para pelapor itu adalah sesuatu hal terlalu mengada-ngada, kata Ade Armando. Nah, apakah memang terlalu mengada-ngada? Tentu nantinya akan dibuktikan ya di pihak kepolisian teman-teman, ya atas penjelasan dari Ade Armando. Ya, oke, tentu saja saya siap menghadapi proses hukum. Saya itu merasa tidak bersalah. Menurut saya tuduhan mereka mengada-ngada, ujar Ade Armando. Kemudian teman-teman, Ade sebelumnya mengaku siap bertemu JK dan menyatakan maaf kepada umat
Islam maupun Kristen jika pernyataannya di YouTube Cokro TV dinilai menyinggung mereka. Nah, ternyata bahwa dia sampaikan itu menanggapi pernyataan atau ceramah dari Pak JK itu di YouTube Cokro TV. Di situ diupload teman-teman, dan tentu Pak JK sudah menonton itu secara full pastinya, dan makanya mungkin para pendukung dari Pak JK ini melaporkan langsung Ade Armando. Dan tidak main-main teman-teman, 40 ormas Islam telah melaporkan Ade Armando. Ada 3 tokoh mereka, yaitu Ade Armando, kemudian Grace Natali, dan juga Abu Janda. Hanya saja sekarang ini Abu Janda masih belum mengeluarkan statement bagaimana pelaporan atas 40 ormas Islam tersebut. Hanya Ade Armando yang sering tampil di muka umum di depan untuk bisa memberikan pembelaan terhadap dirinya, bahwa apa yang dia sampaikan tidak menista Pak Yusuf Kalla, itu kata Ade Armando. Nah, namun Ade menegaskan bahwa tak ada pernyataannya yang ditujukan untuk melukai JK maupun umat Islam dan Nasrani. Kalau saya dipertemukan dengan Pak JK, saya juga mau atau saya harus minta maaf sama mereka, sama masyarakat umat Islam misalnya, atau umat Kristen, saya bersedia, kata Ade dalam jumpa pers di kantor DPP PSI. Belakangan jubir JK Husain Abdullah tidak menjawab apakah JK mau menerima jika Ade Armando ingin bertemu. Dia hanya mengatakan agar semua pihak mengikuti proses hukum yang berjalan. Karena proses hukum sedang berjalan, jadi kita ikuti saja, kata Husain saat dihubungi. Teman-teman, Ade bersama Grace Natali dan Permadi Arya dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pengatusutan dan provokasi buntut potongan ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kalla. Nah, teman-teman, tentu ketika Ade Armando ini secara akal sehat, bahwa ketika Ade Armando yang menawarkan diri untuk bisa bertemu dengan Pak JK, ketika Ade Armando menawarkan dan mengatakan akan meminta maaf ketika bertemu dengan Pak JK, baik kepada Pak JK, kepada umat Islam, bahkan kepada umat Nasrani pun dia siap untuk meminta maaf. Nah, tentu dalam pemikiran kita bahwa orang yang meminta maaf itu adalah orang yang salah. Nah, jadi kita tidak tahu nantinya seperti apa nantinya kalau Ade Armando sudah dipanggil oleh kepolisian dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pihak kepolisian bagaimana maksud dan tujuan dari Ade Armando terhadap pernyataannya itu. Silakan memberikan komentar Anda teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.